Perkenalkan, nama saya Saiful Anwari, program studi otomotif teknik kendaraan ringan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan tune-up. Proses yang pertama kali diperiksa adalah kualitas dan kapasitas oli. Yang pertama, yang di sini ada F dan L. Jika di bawah L, maka oli kurang. Kalau misalkan di tengah-tengah itu oli pas, atau kalau misalkan di lebih dari F, maka oli terlalu banyak. Sistem pendingin yang pertama kali diperiksa adalah permukaan pada reservoir tank. Nah, di sini ada low dan ada full. Jika low berarti kurang, jika full berarti penuh. Dan selanjutnya adalah pemeriksaan kebocoran pada selang radiator. Ketika ada kebocoran, maka air akan berkurang dan tidak bisa mensirkulasi sistem pendingin. Pada sistem pendingin yaitu dengan radiator tester. Yang pertama buka tutup radiator, yang kedua masukkan dan ini tekan. Ya, dan ternyata masih bagus. Tutup radiatornya. Pemeriksaan tali kipas atau panbel dengan diperiksa secara visual. Yang pertama memeriksa kendoran atau keretakan pada panbel, atau bisa diperiksa dengan alat ukur. Yang pertama adalah dengan beban 10 kg atau dengan mistar. Pemeriksaannya yaitu dengan alat kompresor, yaitu kompresor ditiupkan dari in. Bila sudah jelek, maka ini akan tersumbat. Bila masih bagus, maka ini akan keluar anginnya. Dan ini masih bagus. Pemeriksaan saringan udara, yaitu fungsi saringan udara adalah menyaring debu dan kotoran yang masuk melalui udara. Untuk pemeriksaan saringan udara, yaitu dengan visual, dilihat bila kotor maka bisa dibersihkan dengan alat yaitu kompresor. Di pompa bahan bakar, yaitu di sini bila sudah tidak bekerja, maka ini tidak bisa mengalirkan bahan bakar ke karburator. Gitu. Adalah pemeriksaan baterai. Jika pada kendaraan tidak menggunakan baterai, maka kendaraan tidak akan hidup. Pemeriksaan baterai ada 3, yaitu pemeriksaan terminal. Pemeriksaan terminal dengan kunci 10. Jika kendor, maka ini tidak akan mengalirkan arus. Dan jika kendor harus dikencangkan dengan kunci 10. Yang kedua adalah memeriksa air aki. Yang pertama dari upper dan lower. Jika di lower maka aki kurang. Jika di upper maka penuh atau pas begitu. Yang ketiga adalah memeriksa berat jenis dengan menggunakan manometer. Caranya adalah buka tutup aki dan masukkan ke sini. Dan hasilnya bagus. Memeriksa distributor atau FO, firing order. Kita lihat di sini, dan ini masih elastis. Masukkan kembali. Dan susunannya adalah 1, 3, 4, 2. Urutan nomor 1 yaitu dari utama, dari depan kipas. 1 sini, 2, 4 sini. Selanjutnya adalah
pemeriksaan platina. Yang diperiksa adalah selah platina. Selah platina ini di SOP Toyota adalah 0,40 sampai 0,45 dengan menggunakan alat yaitu puller. Sini dengan menggunakan 0,40. Dan ternyata hasilnya adalah pas. Berarti ini sudah memenuhi standar SOP Toyota. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi adalah fungsinya untuk menghantarkan listrik dari koil ke distributor, dari distributor ke busi. Ya, kita cek. Dan di sini menunjukkan angka 1,0,0. Ya, berarti hasilnya kabel tegangan ini masih bagus. Pemeriksaan koil pengapian. Sebelum kita memeriksa koil pengapian, kita harus menyiapkan alat yaitu apometer. Kita tempatkan apometer di kali 1. Ya, kita cek. Kali 1 ohm. Kali 1 ohm. Kita cek, kita harus kalibrasi dulu. Kita tempelkan dari kabel positif ke positif, kabel negatif ke negatif. Lihat. Dan hasilnya adalah 1,4, yaitu dikatakan layak pakai. Pemeriksaan sekunder dilakukan dengan menempatkan ke kali 10. Kita kalibrasikan jarum pada posisi 0. Itu. Pas. Selanjutnya kita tempatkan dari positif ke positif dan negatif ke kabel tegangan tinggi. Periksa koil pengapian yaitu dengan cara menggunakan apometer. Kita lihat, kita kalibrasi dulu ke pas angka 0. Kita tempatkan positif pada positif, negatif pada negatif. Dan hasilnya adalah 1,00 dan hasilnya sempurna. Yang kedua adalah dengan pemeriksaan sekunder. Kita tempatkan di 1 kilo. Kita kalibrasi. Dari positif ke positif dan yang negatif ke kabel tegangan. Dan hasilnya adalah 10,4 dan hasilnya adalah sempurna dan ini masih layak dipergunakan.